Dia sudah takut teman-teman, dia sudah takut baca firman Tuhan. Nah, dia takut. Gitu. Sudah. Nah, kan sudah bilang kan. Penontonku kan kampret semua kalian ya. Mau kalian ya baca Itu firman kan. Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Baca firman Tuhan. Nggak ada sih. Nggak ada ini ku KTP ku apa KTP Alkitabku nggak ada weh. Buka Download dulu satu, apa ya, cari Pastor, apa ya? di situ. Iya, download dulu, silakan. Tulis Alkitab di Play Store, Download dulu tulis ya. di Alkitab. Download dulu, tidak apa-apa. Kita tunggu dia download. Anak-anak Tuhan ini cantik-cantik kalau baca firman Tuhan, teman-teman. Iya, walaupun kita, iya teman-teman, walaupun kita berbeda denom, tetap kita dalam satu, yaitu dalam Tuhan Yesus. Gitu. Ku salah masuk aku ya. Apa nih? Itu kan salah masuk, gara-gara salah Tuhan itu. Bapak Pastor, ini ada kutemukan firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 35 bagian barat. TB apa itu kawan? TB itu terjemahan baru, Boleh, kalau TL terjemahan lama. Yang Coba ada dibaca. aja lah di permata aja lah ya. Ya. Coba baca. Atau begini sajalah, coba kau menemukan situ, coba kau baca di firman Tuhan Amsal 7:18 lah. Amsal 7:18. Amsal 7:18. Mana caranya deh? Di tanda-tanda aku ketahuan aku nggak pernah baca firman Tuhan guys. Ya memang tidak pernah baca firman Tuhan kan. Inilah kalian kan. Cuma hidup cari dunia. Akhirnya meninggal dunia. Tuhan, Buka yang mimpi Google apa tadi itu. malam ya? Baru ketemu Bapak Pastor. Ya, nggak tahu lah ya kawan-kawan ya. Firman Tuhan Kau telah itu menjadi harus manusia. bersyukur. Kau itu harus bersyukur. Hari ini Tuhannya Yesus mempertemukan kita berdua. Karena mau membimbing kamu dalam kerohanian. Biar kamu itu menjadi kekekalan. Sebagaimana dalam Yohanes 10:30, aku dan kamu adalah satu. Anjay. Bisa beli bibir. Baca benar. Iya mau aku baca tapi dalam apa? Mazmur berapa? Amsal 7:18. Baca sudah, cari ya. Kalau buka di Google, cari yang bible.com warna merah. Dia punya gambar warna merah itu. Amsal 7:18. 18 kayak gini ya. Depan aku ketahuan sekali guys ya. Sudahlah kalian jangan marah-marah sama aku lah. Memang aku nih jarang buka firman Tuhan guys. Harus ku akui guys. Nanti ku pulang minggu besok baru ku buat pengakuan dosa guys. Sabarlah kalian ya. Dan gak usah marah-marah sama aku. Kalian jangan ini ngadili aku di sini ya. Kunci surga belum ada sama kalian juga ya. Baca dari ini. Baca dari Amsal 7:18 sampai 19. Baru nanti pastor terangkan sedikit sama kamu. Bapak Pastor ku baca dulu ya. Ya, Amsal 7:18 sampai 19. Ini ada Daniel, ada Markus di sini, ada siapa lagi di sini? Kalian sini rame-rame ya. Oke, kalian dukung aku dalam doa ya biar aku lancar baca firman Tuhan ya. Oke, Amsal pasal 7 ayat 18. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati. Hei, Hai. Kayak gitu adanya. coba dari Amsal 7:18 sampai 19. Adanya tulisannya begitu, Pastor. Serius nih, no? Coba buka. Iya, coba dari 18 sampai 19. Kita lihat referensinya di 19 tuh. Coba baca. Dari Amsal 7:18 sampai 19. Kalian yang tertawa di sini Randy. Namanya juga orang jarang. Jangan kalian harus tertawa. tahu inilah, Ini jangan firman tertawa. Tuhan. Amsal pasal 7 ayat 18 kan Romo. Pastor. Iya, sampai 19. Sampai 19. Ini susah sudah datang guys.
Iya, aku mau baca kuat-kuat, tapi salah pula nih tadi. Kalian Tidak, tertawa coba aku baca, lagi, coba buset, baca. ah. Coba baca. Coba Saya ini penghafal Bible, jadi saya tahu. Baca dengan Bukan penuh mau baca yang hikmat. benar, penuh. Baca dengan penuh Ini mah hikmat, penuh hadirkan hikmat Roh yang Kudus mana? di dalam Aku diri. dapat di sini. Iya, coba baca. Bilang kayak gini. Mari, baca. oke. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati. Amsal 7 ayat 18 TB. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam apa itu? Ayat 7:18 ayat Amsal 7 ayat 1, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan Bukan ayat berpakaian 1. Salah. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Pasal 7 ayat 18. Sampai 19. Dia tahu sama siapa. Baca kuat-kuat itu firman Paulus. Udin, mana yang harus aku baca? Disuruh pastor apa? Kau suruh aku apa? Ini sampai salah-salah aku bacanya, bukannya pulang. Pasal 7 ayat 18 sampai 19. Iya. Mazmur. Amsal. Oke. Coba. Pastor baca dulu aku ya. Hmm. Oke, ayat 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Begitu. Apa kau baca itu? Kok gitu? Iya, begini bacaannya ini kan. Itu kitab suci kan? Ini mana? Kau salah download itu, bukan kitab suci. Itu kitab suci kan? Ayo dulu. Terus saya bilang saya juga. Ini Di sini aja di ini mana? orang-orang yang lama sekali tidak baca firman Tuhan. Aduh. Kenapa adanya kejadian aja di sini? Tidak ada kayak yang ini Amsal itu Kak Pastor. Iya mau aku ayat juga Kak. Tapi Coba bacanya salah apa? katanya itu. Kalau begitu coba Yeskiel saja, Yeskiel. Coba cari Yeskiel saja. Aduh, kita mau baca yang hikmat-hikmat kok. Yeskiel, coba Yeskiel. Yeskiel 23 nomor 20. Yeskiel 23 23 nomor 20. oh 20 ayat 20. Hah? Ini lu ambil aja. Kok nggak keluar ya? Saya cari dulu Alkitab tuh. Tuhan nih. Pasti dia lihat saya kan segitu sampai dia bilang Tuhan nih. Dan pasti dia bilang begitu toh. Bilang pastor muda. Skill di sini. Yeskiel berapa Pastor? Yeskiel 23 nomor 20. Baca dua-dua situ. Biar hikmat. Baca penuh dengan hikmat, hadirkan Roh Kudus. Oke. Yeskiel 23 ayat 20. kalian tertawa semua. Ayat 20. Yeskiel 23 ayat yang ke-20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Apa itu? Apa itu kau? Firman Tuhan kok begitu kau baca? Keluar. Pastor nggak percaya non begini nih tulisannya. Kayak gini tulisannya tadi. Coba baca, saya cek sini, coba baca.
Ayat 20 kan? Iya. Oke, yes, dua. Apa itu? Siapa yang undang saya nih? Sambil mana pastor ini orang undang saya terus, nanti salah-salah tulis saya nih. Pengasih welcome. Ayat 20 begitu bunyinya. Ia berahi kepada kawan-kawannya, bersundal dan auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Kayak gitu. Ih. Firman Tuhan kah itu? Itu itu Iya, yang coba datangnya coba begitu. Kemana lagi pastor? coba mundur, coba scroll sampai ke dari satu coba dari satu kita lihat perikopnya apa itu, dari satu kita lihat perikopnya apa itu, coba baca dari satu sampai berapa, Oke. sampai 3, Oke. scroll dari 1 sampai 3. Kakak Oke, kakak beradik Olaha dan Olibah. Datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamak-jamak dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua Ari dia download yang TL, mungkin kau download yang terjemahan lama apa terjemahan baru itu? nggak tahu aku nih. Sundo bisa kah? Masa bunyinya begitu? Adanya begini. Bunyinya begini. Bagaimana? Datanglah firman Tuhan. Ini terjemah, sudahlah pastor. Ini salah aku download atau apa nih ya? Iya, coba bagaimana datanglah firman Tuhan, coba. Coba situ tulis, coba Natali. Saya tanya sama Natali. Natali hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Natali? Kak, kita nggak usah berdebat agama ya. Saya menghargai pastor sebagai pastor, tapi nggak usah kita. Tidak, maksudnya itu yang kamu download itu betul atau tidak? Masa ada tulis Yesus hamba Tuhan? Yesus kan Begini, Tuhan, ini kenapa memang jadi aku hamba download. di situ? Aku nggak tahu lah ya, kayak ini adanya begini. Tapi aku nggak mau berdebat sama pastor karena aku bukan ahlinya. Bukan berdebat di sini. Bukan berdebat, tetapi ini kita meluruskan. Kan kita baca di situ baik-baik. Bukan kita berdebat. Buat apa kita berdebat? Kan kita Iya, lihat pastor, kan. kayak gini. Memang ada tulisannya seperti ini. Jadi aku baca sesuai apa yang aku baca aja gitu. Nah sekarang kalau sesuai yang apa Natali baca di situ, Yesus hamba Tuhan. Sementara Natali menuhankan Yesus. Berarti kalau situ Yesus hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Berarti Tuhan punya Tuhan. Coba berpikir. Atau beginilah, coba buka Matius 11:25. Kita buka yang biasa kita bawa yang biasa pastor baca di gereja tuh, Matius 11:25. Matius 11:25. Ini firman Tuhan ini. Tahu lah apa aku kali. Matius 11:25. Bikin loh Kak, bukan aku melawan pastor ya. Kalian netizen yang bijak, aku bukan melawan pastor ya. Aku nggak berdebat. Kalau soal agama ini sangat sensitif, jadi aku nggak mau. Ya. Tidak ada agama Karena sensitif, aku cuma kita punya otak sensitif. ya. Justru agama itu yang kita hadirkan dalam kehidupan kita agar kita jauh dari kemaksiatan. Karena Matius 5 nomor 9 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita membaca Bible berarti kita membawa damai. Bagaimana fanatik kita membawa damai? Tidak boleh begitu. Coba baca Matius 11:25. Kita baca lagi, kita membawa. Penasaran ada yang Matius berapa tadi? Ajarin lu cari di mana tuh? Coba suruh Ade baca. Coba suruh Ade baca Matius 11:25. Matius 11:25. Pada baca. Matius 11 ayat. Kau download dulu itu. Matius 11 ayat yang ke-25, ajakan juru selamat.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak. Itu baru betul. Nah, itu baru Natali baca itu baru Natali baca betul. Kan di situ perikopnya itu ajakan juru selamat, betul? Iya, tapi kayaknya Alkitab Ya. yang kudownload ini kayaknya salah. Nggak tahu nih bacaan baru. Ya, Nah, sorry coba ya. baca Jadi di situ. bukan aku Pada menantang. waktu itu, di situ kan Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus di situ siapa yang Tuhan? Iya. Hapuslah versi itu. Oh, itu dulu itu. Iya, salah versi itu. Natali sudah Iya, lama tapi yang tidak ke kudownload gereja salah, ini, gitu. aduh. Makanya kau baca komputer cuy. Ini apa Matius berapa tadi tanya? Matius berapa ajakan hamba Allah? Matius 11 atau begini dah, coba Matius 11:25. Coba. Natali ini harus setiap hari baca firman Tuhan ya. Natali ya. Setiap hari ya. Nah ini. Ini kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Tidak boleh marah-marah. Kita belajar sama-sama. Ini tadi dilihat di mana tuh firman Tuhan yang tadi? Itu tadi Cantik-cantik tidak pernah baca tadi firman itu. Tuhan. Cantik-cantik. Begini. Coba belajar. Coba Natali buka Yohanes. Coba Natali buka Yohanes 4:19. Yohanes pasal 4 ayat ke-19. Coba. Yohanes. Tekan sini Bu. Cari Yohanes. Itu Yohanes tuh. 4 ketik ayat 19. Oke. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana Tuhan turun pangkat? Tuhan nyata kepadamu engkau sekarang seorang nabi. Masa Tuhan jadi nabi? Salah itu. Terakhir kapan baca firman Tuhan? Terakhir kapan? Salah. Matius ke Yohanes. Yohanes 4 ayat 19. 19. 19. Oh, tadi ku salah baca. Yohanes 4 ayat 19. Iyalah kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan jadi nabi? Ya udah, minta pastor jelaskan. Pastor jelaskan dulu, pastor. Ya, baik. Ini Tidak mengerti nih. sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Betul? Sama-sama belajar. Betul, kita belajar sama-sama. Ini pastor ajarkan ini. Ini yang kemarin pastor di Vatikan itu kita persekutuan para gereja tuh. Sekarang coba Ade tolong buka Yohanes 3:16. Di situ bunyinya kalau tidak salah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Buka Yohanes 3:16. Kalian ini bersyukur ini kepada Tuhannya Yesus karena dia mengantarkan pastor kepada kalian mengajari firman Tuhan tanpa diminta perpuluhan di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Gratis. Yohanes 3:16. Buka. Kak, Baca. saya jujur aja. Iya, benar. Apakah Yohanes 3 ayat 16? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca situ. Ini tentang hidup yang kekal ya. besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Itu ayat hafalan itu. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ kan tertulis karena begitu besar kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, nah kita percaya kepada anaknya sebagai apa? Coba buka Yohanes 17:3 agar kita memperoleh hidup yang kekal. Di situ. Coba Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silakan. Yohanes berapa? 17 nomor 3. Ayat 3. Oke, inilah soalnya last game ya, Pastor ya. Baca. Bisa mau dengar bro. Biar malas. Tahu. Satu malas dengar firman Tuhan. Baca. Inilah anjir. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Maha Besar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal mengenal Yesus sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, betul tidak? Nah, betul. Makanya tadi di Matius 12:15 berarti betul Yesus hamba Tuhan. Siapakah Tuhan Yesus? Yaitu Allah Bapa. Makanya tadi di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus, percaya sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yaitu sebagai utusan Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Datanya di mana? Tadi Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begitu. Maka sekarang banyak pengajaran-pengajaran di gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Matius 11:25 Yesus sendiri mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Berarti Yesus ini dia punya Tuhan, yaitu Bapa Tuhan langit dan bumi. Begitu. Jarang baca Bible kalian ini. Kamu sejak kapan terakhir baca Bible, Natali? Itu privasi saya, Pastor. Sekarang sudah privasi. Tadi bilang lama sekali. Sudah mulai. Sudah mulai. Kenapa? Begini, kalau saya pribadi prinsip saya begini, Pastor. Walaupun dia seorang pendeta, belum tentu pun dia pegang kursi surga. Sama-sama kita manusia, tergantung amal perbuatan kita, hati kita, ikhlas kita, perbuatan kita kepada Tuhan, itu aja. Itu prinsip saya. Iya, betul. Jangan Betul. Saya tidak pungkiri itu. Saya tidak pungkiri apa yang Natali sampaikan. Saya tidak pernah pungkiri itu. Namun perbuatan kita kepada Tuhan, Tuhan siapa? Di situ ada Bapa, ada Yesus. Sementara pengajaran dari bapak-bapak gereja mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara di Bible mengatakan Yesus hamba Tuhan. Bagaimana bisa kita mendapatkan hidup yang kekal? Sementara di Yohanes 14 nomor 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita memanggil Yesus adalah Tuhan, dengar. Sedikit-sedikit baru kamu turun, terserah. Yang penting, pastor sudah kasih ingat sama kamu. Kamu perhatikan baik-baik ya. Jika kita memanggil Yesus Tuhan, maka di Matius 7, 21, 22 sampai 23, apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus di Matius 7, 21, 22, 23? Apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, yang mengusir setan demi namaku, yang memanggil aku Tuhan, 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 maka di hari akhir nanti, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Tidak percaya? Silakan baca Bible, kitab suci, Matius 7, 21, 22, 23. Saya hanya menyampaikan, kalian mau dengar atau tidak itu urusan kalian dengan Tuhan, tapi ingat kita semua akan menghadap kepada Tuhan. Ya? Iya. Iya, betul Pastor, nggak ada yang kekal di dunia ini, Pastor.